Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan dari Allah sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang tarbiyatul aulad, bagaimana usaha kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah, yang tentunya kita semua butuh untuk selalu diingatkan. Kita selalu butuh dengan ilmu tarbiyah, demikian pula butuh untuk senantiasa diingatkan akan pentingnya tugas amanah yang sedang kita emban, dengan harapan semoga senantiasa kita berusaha untuk terus semangat dan istiqomah di dalam mempelajari, di dalam menggali nilai-nilai tarbiyah yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas bersama, yaitu tentang melatih anak tazkiyatun nufus, yang ini sangat penting sekali karena di antara ukuran tolak ukur keberhasilan suatu tarbiyah, kesuksesan suatu pendidikan adalah perhatian dengan melatih, menanamkan tazkiyatun nafs pada anak, yang mana ini sangat penting sekali karena kita sebagai seorang pendidik tentunya harus melatih tazkiyatun nafs ini sejak dini dan tidak menunggu anak sampai dewasa. Bagaimana kita berusaha menjaga fitrah anak yang suci, menjaga hati yang suci, sehingga kita bisa menanamkan tazkiyatun nafs ini dengan baik, yang harapannya adalah pada hakikatnya kita di dalam menanamkan tazkiyatun nafs itu adalah bagaimana merawat, menumbuhkan, mengembangkan, membangkitkan fitrah dari anak-anak kita. Para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, ketika kemarin kita menjelaskan pentingnya melatih tazkiyatun nufus untuk anak, maka di sini kita akan mengingatkan pentingnya tazkiyatun nufus bagi orang tua. Ini penting sekali karena keberhasilan di dalam menanamkan dan melatih tazkiyatun nufus pada anak
itu tergantung sejauh mana seorang pendidik, sejauh mana orang tua itu juga melatih tasfiyatun nufus yang ada dalam jiwanya, yang ada dalam dirinya. Maka para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nufus yang berkaitan dengan tarbiyah, ya, di antaranya akan kita bahas nanti bagaimana tazkiyatun nufus bagi seorang murabbi berkaitan dengan tarbiyah, yang mana kita harus senantiasa ingat, senantiasa memahami bahwasanya berbicara tentang anak, kita semua rata-rata pasti memiliki keinginan yang sama, yang mana ketika anak itu lahir, kita berharap agar anak tersebut tumbuh lucu, sehat. Bahkan segala upaya dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, walaupun harus mengorbankan waktu, biaya, tenaga, yang itu sebenarnya manusiawi dan wajar-wajar saja. Namun yang tidak wajar adalah apabila menganggap bahwa anak sehat dan lucu saja itu sudah cukup. Anggapan seperti ini tidaklah wajar. Demikian pula kita menginginkan anak itu cerdas, mengukir segudang prestasi. Demi menggapai angan-angan tersebut, kita rela mengeluarkan, melakukan apapun meskipun terasa berat. Dan ini pun masih dalam tarif kewajaran. Namun yang tidak benar adalah jika kita menganggap bahwa kecerdasan dan prestasi duniawi itu sebagai segala-galanya. Ini anggapan yang salah, yang menganggap anak cerdas dan mendapatkan prestasi duniawi itu segala-galanya. Kenapa Ustaz? Karena semua hal tersebut belum tentu menjadikan seseorang itu bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Betapa kita sering mendengar orang tua yang pusing 7 keliling akibat tingkah pola anaknya yang selalu membuat gara-gara. Padahal dulunya semasa kecil dia begitu sehat, lucu, amat menggemaskan. Ini kok beranjak dewasa kok jadi malah apa? Banyak sering membuat gara-gara. Demikian pula ustadzah yang dirahmati Allah. Terkadang pun kita menyaksikan orang tua yang semasa mudanya bekerja keras, banting tulang, memeras keringat demi masa depan anaknya. Namun orang tua tersebut di penghujung usia senja justru tidak segan-segan si anak membentak orang tuanya. Bahkan na'udzubillah mengatakan orang tuanya dengan seekor binatang, atau bahkan mencampakkan tubuh yang renta itu ke panti jompo tanpa perasaan bersalah dan berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak ingin kalau gagal mentarbiyah terus jadinya seperti ini. Ini baru akibat kegagalan tarbiyah di dunia. Anak jadi nakal, susah diatur, sering buat ulah gara-gara ketika orang tua sudah sepuh malah dibentak-bentak.
nggak sabar ngerawat orang tua, malah ditaruh di panti jompo. Ini adalah akibat kegagalan tarbiyah. Ini baru di dunia, belum jika kita berbicara nanti di akhirat. Akankah saat berprestasi duniawi, akankah sederet gelar yang disandang anak itu akan bisa membantu nasib kita di hadapan Allah? Terlebih lagi jika mereka, anak-anak tersebut, bukanlah generasi yang soleh, yang tidak setia untuk mendoakan kedua orang tuanya. Maka sebelum itu semua terjadi, mari kita lihat kembali usaha apa yang sudah kita lakukan untuk mencetak generasi anak-anak yang soleh dan solehah. Saudara yang terhormati Allah, kita menyadari bahwa mendidik anak itu membutuhkan kesungguhan, memerlukan pengorbanan, menuntut keikhlasan dan kesabaran, serta yang paling penting adalah membutuhkan ilmu yang memadai dan tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendidik anak itu materi saja tidaklah cukup. Materi tidaklah cukup untuk mencetak generasi yang handal. Sebab betapa banyak hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan materi. Maka saudara yang berhormati Allah, kita berusaha semangat untuk berbekal ilmu yang memadai. Maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwasanya ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan anak itu adalah cabang ilmu khusus yang harus dikuasai setiap orang tua. Bahkan harus dikuasai sebelum mereka berpredikat sebagai orang tua. Jadi sebelum dikarunia anak itu sudah harus belajar ilmu tarbiyah, nanti kelak akan jadi orang tua, agar betul-betul jadi orang tua yang sebenarnya, bukan sekedar orang yang lebih tua dari anaknya. Maka amat disayangkan betapa banyak suami yang menyandang gelar bapak hanya karena istrinya melahirkan. Sebagaimana banyak wanita disebut ibu semata-mata karena dialah yang melahirkan, bukan karena mereka menyiapkan diri untuk menjadi orang tua. Maka Ustazah yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, tazkiyatun nufus yang berkaitan dengan pendidikan anak, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa? Pentingnya ilmu tarbiyah, pentingnya ilmu pendidikan anak. Yang ini cabang ilmu khusus yang harus terus senantiasa kita pelajari. Kemudian yang kedua, tazkiyatun nufus berkaitan dengan tarbiyatul aulad adalah harus kita ingat, tanamkan dalam hati, anak adalah nikmat besar, anugerah yang amat besar, yang mana ustazah yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan, terlampau banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Saking banyaknya hingga kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Dan seringkali kita lalai, tidak menyadari betapa besar nikmat tersebut. Dan kaidahnya bagaimana Ustazah? Kaidahnya adalah nikmat
itu baru terasa manakala lenyap. Nikmat itu akan terasa ketika hilang. Sehingga dahulu ada orang bijak mengatakan, kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang-orang sehat. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang-orang sehat. Tidak ada yang bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang-orang yang sakit. Masya Allah, perkataan yang sangat mendalam. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat, yang tidak ada bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Dan akhir-akhir ini Ustazah, banyak ya saudara kita yang sedang diuji Allah dengan sakit. Ada yang isoman beberapa hari dan itu merata di mana-mana. Ada yang sudah sembuh, ada yang baru sakit. Ketika kita merasakan sakit, maka kita menyadari betapa besarnya nikmat sehat. Dan di antara nikmat besar yang kerap terlupakan adalah nikmat keberadaan anak. Nikmat besar yang kerap terlupakan keberadaannya adalah nikmat anak. Kehadiran sang buah hati merupakan karunia dan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Yang mana kita ingat ya ayat ini agar kita itu bersyukur dan tidak keluh kesah dalam mendidik anak. Dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah Ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah segala kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Yahabu liman yasha'u inatha, dialah Allah yang memberikan anak perempuan kepada siapa yang ia kehendaki. Ada orang tua yang diberi anugerahi anak perempuan, ya harus bersyukur. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah juga memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki Allah. Ada yang dikasih anak perempuan saja, ada yang dikasih anak laki-laki semua. Au yuzawijuhum dhukranan wa inatha, dan ada yang Allah berikan anugerahi jenis laki-laki dan perempuan. Terus ayat berikutnya yang harusnya bersyukur, wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan dialah yang menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Nah, ayat ini seharusnya menjadikan seseorang itu bersyukur. Ada yang mengeluh, Ustaz anak saya kok 3 perempuan semua. Ada yang mengeluh, Ustaz anak saya 5 laki-laki semua. Ini enggak bersyukur. Coba bayangkan atau baca ayat ini. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Innahu alimun qadir, dialah Allah yang maha mengetahui, maha kuasa. Di sini Ustazah ada 4 jenis manusia.
4 jenis orang tua. Ada yang dianugerahi anak laki-laki saja, ada yang dianugerahi anak perempuan saja, dan Masya Allah yang ketiga dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat yang harus bersabar adalah ketika diuji Allah dengan kemandulan. Maka seharusnya yang mungkin cuma diberikannya, dianugerahi cuma 1 jenis saja, laki-laki saja atau perempuan saja, ya harus bersyukur. Bayangkan yang diuji oleh Allah dengan tidak diberi anak. Jadi kalau lahir laki-laki atau perempuan, ya sama saja. Yang penting disyukuri. Meskipun biasanya kalau umpamanya sudah punya anak 3 perempuan semua, secara tabiat naluri pengen apa? Laki-laki. Terlebih lagi Ustazah yang terhormati Allah, terlebih bila Masya Allah anak itu anak yang soleh dan solehah. Mereka adalah kekayaan yang tak ternilai harganya, yang jauh melebihi kekayaan materi. Jadi anugerah ketika kita bayangkan bahwasanya anak-anak itu adalah pembawa bahagia, pelipur lara, serta penolong bagi kedua orang tuanya di dunia ini dan di akhirat kelak. Namun kenyataannya banyak dari orang tua yang belum merasakan anak sebagai anugerah. Dan jangan sampai kita termasuk jenis orang tua yang kurang bersyukur. Apa buktinya kalau kurang bersyukur? Buktinya adalah keluh kesah masih begitu sering terlontar dari lisan kita. Masih ditambah pula dengan iringan kekesalan dan rasa tidak puas dalam hati. Jika demikian Ustazah, mari kita lihat bersama-sama, melihat di luar sana. Ternyata begitu banyak pasangan yang telah berharap untuk memiliki momongan, namun Allah Ta'ala belum juga berkenan menganugerahkan momongan kepada mereka. Padahal segala sarana dan saran telah ditempuh, doa juga tidak lupa selalu dipanjatkan. Namun atas takdir Allah belum juga kunjung, belum datang sang buah hati. Ada yang menghabiskan uang ratusan juta namun tidak berhasil. Ada yang pakai bayi tabung namun juga nggak berhasil. Di tempat lain ya Ustazah, banyak orang tua yang harus kehilangan anak yang sangat dicintainya. Ada sebagian orang tua yang diuji dengan kehilangan anak yang sangat dicintainya pergi untuk selamanya. Dan ada pula yang semula anaknya itu sempurna, tiba-tiba menjadi cacat karena suatu bencana. Atau anak yang semula sehat bugar, mendadak tergeletak tak berdaya karena penyakit kronis yang tidak pernah terduga sebelumnya. Kalau kita merenungi kejadian-kejadian hal-hal tersebut tadi Ustazah, akankah kita itu terus berkeluh kesah? Banyak kekesalan yang terlontar dalam lisan kita, kurang bersyukur. Maka dari sini kita sadar bahwa ternyata anak adalah anugerah yang sangat besar. Maka tugas kita bagaimana Ustazah? Tugas kita adalah mensyukuri nikmat ini
agar langgeng nikmat tersebut dan terus bertambah. Sebagaimana yang Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat atas kalian. Namun jika kalian kufur nikmat maka sungguh adabku amatlah pedih. Maka ustazah yang terhormati Allah, dengan rasa syukur tersebut diharapkan kita bisa lebih bersabar dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita dengan cara melihat di luar sana. Juga harapannya semakin membesarkan harapan kita agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh, yang menabur kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Ini tazkiyatun nufus yang kedua. Bagaimana kita ingat anak itu adalah anugerah yang sangat besar. Kita jaga nikmat tersebut agar tidak hilang dengan cara mensyukurinya dan bersabar, tidak berkeluh kesah. Kemudian tazkiyatun nufus bagi orang tua yang berikutnya, yang ketiga, yang ini harus senantiasa kita ingat. Anak adalah perhiasan sekaligus ujian. Apa? Anak itu adalah perhiasan sekaligus ujian. Coba ustazah kita renungi, alangkah indahnya minum teh ditemani suami dengan sepiring pisang goreng atau tempe goreng, sambil melihat anak-anak itu bermain riang gembira. Itu adalah keindahan yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Karena kita yakin, karena kita gak ragu, kita yakin bahwasanya anak adalah salah satu perhiasan dunia yang terindah. Seorang ayah atau seorang ibu yang merasakan penat bekerja seharian seakan lenyap tak berbekas saat pulang ke rumah bercengkrama dan bersendagurau dengan anak-anak. Itulah perhiasan dunia. Sebagaimana yang Allah firmankan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Al-Kahfi ayat 46. Allah berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Namun perhiasan ini kita harus waspada para ustazah yang terhormati Allah. Sebab di sisi lain, anak di samping perhiasan, anak juga merupakan ujian bagi kita. Anak adalah ujian. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat 15. At-Taghabun ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, al-malu wal banun, atau innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, ujian bagimu. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya pahala yang besar. Kalau kita menyadari anak adalah ujian, maka berhati-hatilah.
jangan sampai kita terperdaya. Sebab terkadang anak membuat seorang hamba itu jadi angkuh dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Bahkan ustazah, anak itu juga terkadang mendorong sang ayah untuk menghalalkan cara yang haram, seperti menyuap demi apa? Bisa masuk suatu sekolah, menyuap demi kelulusan sang buah hati, menyuap demi masa depan anak katanya, menghalalkan segala cara dengan alasan apa? Demi masa depan anak. Bahkan ustazah yang terhormati Allah, anak itu terkadang membuat manusia menjadi kikir dan penakut saat ingin bersedekah. Maka setan datang memprovokasi. Setan membisikkan, barusan anakmu minta ini dan minta itu. Itu belum, nanti untuk keperluan anak bagaimana? Akhirnya pun ia mengurungkan niatnya untuk berinfak di jalan Allah. Padahal mungkin yang diminta anak tadi bukanlah kebutuhan yang penting, bukanlah kebutuhan primer. Maka benarlah sabda Nabi SAW, innal walada mabkhalatun majbanatun mahzanatun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya anak mabkhalatun. Mabkhalatun artinya anak itu bisa membuat seseorang jadi bakhil. Majbanatun bisa membuat seseorang jadi penakut. Yang ketiga, mahzanatun, dan bisa membuat seseorang jadi bersedih. Jadi apa ustazah? Seorang anak, sesungguhnya anak itu bisa membuat seseorang menjadi bakhil, penakut, dan bersedih. Hadis riwayat Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Contohnya apa ustazah? Ketika anak jatuh sakit, terkadang rasa iba seorang ibu, rasa iba orang tua terkadang mendorong untuk bertindak bodoh dan melanggar syariat Islam, syariat agama. Akhirnya apa? Terkadang menjadikan seseorang itu apa? Melanggar syariat, seperti membawa anaknya berobat ke dukun. Padahal agama telah melarang hal ini dengan tegas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa lulus dari ujian anak? Ujian berupa anak. Bagaimana agar terhindar dari godaan tersebut? Caranya adalah dengan mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Mendahulukan kecintaan Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya, termasuk di atas anak-anak. Kemudian berusaha senantiasa bertakwa dalam mendidik dan mengurus anak-anak. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya di antara amalan, jadi ada amalan yang bisa menghapus keburukan akibat godaan anak. Ini ternyata apa? Ada amalan yang bisa menghapus keburukan akibat godaan anak. Amalan apakah tersebut? Yang pertama, mengerjakan sholat, kemudian berpuasa, kemudian bersedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa walatihi wa jarihi. Gangguan, fitnahnya seseorang, fitnah yang menimpa seseorang, gangguan yang menimpa seseorang akibat keluarga, harta, diri, anak, dan tetangganya, yukafiruha dapat dihapus, asyamu wassalatu wassodaqatu dapat dihapus dengan puasa, sholat, sedekah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini ketika apa? Seseorang tergoda melakukan sesuatu yang suatu keburukan akibat fitnah atau godaan berupa anak tersebut. Kemudian tazkiyatun nufus yang berikutnya berkaitan dengan tarbiyatul aulad adalah apa? Anak adalah amanah Allah. Anak adalah amanah. Tentu banyak di antara kita yang pernah dititipi sesuatu oleh orang lain. Amanah tersebut mestinya akan kita jaga sebaik-baiknya. Terlebih ustazah, jika titipan tersebut adalah barang yang amat berharga. Jadi titipannya itu barang yang amat berharga, dan orang yang menitipkannya kepada kita adalah orang terhormat. Pasti kita apa? Akan sangat menjaga amanah tersebut. Ketika yang dititipannya itu sesuatu barang yang sangat berharga, dan yang menitipkan adalah orang yang sangat istimewa. Dan ada satu amanah yang sangat istimewa yang menitipkannya kepada kita. Yang menitipkannya kepada kita siapa? Zat yang amat mulia, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang seseorang itu malah seringkali menyia-nyiakannya. Anak adalah titipan yang tidak semua orang bisa mengemban amanah tersebut. Jadi saudara yang terhormati Allah, bayi yang Allah anugerahkan kepada kita itu ibaratnya itu bagikan mutiara yang masih berada dalam cangkangnya. Itulah anak nih. Itulah anak yang masih suci. Ibarat mutiara yang masih berada dalam cangkangnya, masih terjaga dari jamahan tangan-tangan luar. Hatinya masih suci, ibarat selembar kertas putih tanpa goresan apalagi ukiran. Setelah itu sedikit demi sedikit kepribadian dan perilaku anak terbentuk. Jadi kepribadian dan perilaku anak itu terbentuk sesuai dengan apa yang dilihat di komunitas terdekatnya, yaitu di dalam rumah dan lingkungannya. Sehingga Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah
yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah ustadzah yang dirahmati Allah, masa-masa yang masih fitrah suci. Itulah masa keemasan yang tidak boleh disia-siakan. Dan harus kita pahami bahwasannya kesolehan anak bukanlah hadiah gratis yang turun dari langit begitu saja. Namun kesolehan anak itu membutuhkan usaha dan perjuangan dari orang tua. Ini yang harus kita pahami. Tanggung jawab orang tua itu tidak hanya sekedar memberi makan sampai kenyang, pakaian yang bagus atau rumah yang lapang. Tidak hanya itu. Tetapi di sana ada tanggung jawab yang lebih berat. Apa tanggung jawab tersebut? Tanggung jawab tersebut adalah memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Itu tanggung jawab yang lebih berat. Bagaimana memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tanggung jawab yang lebih berat adalah bagaimana menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, termasuk anak-anak kita. Maka ustadzah yang terhormati Allah, amanah ini kita harus ingat hadis Nabi SAW, yang mana pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban atas amanah ini. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua akan ditanya tentang bawahannya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha, dan wanita merupakan penanggung jawab di rumah suaminya serta bagi anaknya. Waladi wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ustadzah yang dirahmati Allah, ini yang harus kita pahami. Memang tugas dan tanggung jawab ini tidaklah ringan. Ujian, rintangan mungkin silih berganti. Rasa letih dan bosan kadang mendera kita. Sementara setan terus membuat makar dan tipu daya. Setan itu terus membisikkan kepada kita, membuat makar dan tipu daya untuk mematahkan semangat kita. Sekaligus setan itu mengompori untuk apa? Mengompori seseorang untuk berkeluh kesah. Setan mengompori sifat berkeluh kesah yang memang merupakan apa? Tabiat manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Namun apa saja tipu daya setan harus dilawan. Kita harus berusaha menjauhi sifat keluh kesah sebisa mungkin. Sebab apa? Sebab keluh kesah itu hanya akan
membawa kepada kerugian. Karena apa Ustazah? Ini penting sekali nih, poin penting. Karena sekecil apapun tugas dan tanggung jawab, bila disikapi dengan keluh kesah, amarah, perasaan tidak ikhlas, maka tugas ringan akan menjadi beban berat. Apa? Sekecil apapun tugas dan tanggung jawab, bila disikapi dengan keluh kesah, amarah, perasaan tidak ikhlas, maka tugas ringan akan menjadi beban berat. Lebih rugi lagi apa Ustazah? Lebih rugi lagi karena hati yang tidak ikhlas, akibatnya pahala gagal kita raih. Jadi nggak dapat pahala nih, karena keluh kesah, nggak ikhlas, penuh amarah, menjadikan tugas sebenarnya ringan tapi terasa beban berat. Lebih rugi lagi karena nggak ikhlas, pahala pun gagal diraih. Niku ibaratnya apa? Sudah jatuh tertimpa tangga. Sebaliknya Ustazah, jika tanggung jawab amanah itu dipikul dengan penuh keikhlasan, niscaya akan membawa kebaikan. Sebab apa? Sebab seberat apapun tugas dan tanggung jawab, bila dilakukan dengan penuh keikhlasan, kegembiraan, penuh harapan, maka tugas berat akan terasa ringan. Jadi apa? Seberat apapun tugas, tanggung jawab, bila dilakukan dengan penuh keikhlasan, kegembiraan, penuh harapan, maka tugas berat akan terasa ringan. Dan lebih dari itu berkat keikhlasan hati, semua jerih payah dan setiap tetesan keringat akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syaratipun apa? Ikhlas. Dengan keikhlasan hati, semua jerih payah, setiap tetesan keringat akan bernilai pahala di sisinya. Ini namanya apa? Keberuntungan di atas keberuntungan. Coba kita ingat nanti bagaimana akibat apa kalau seseorang itu bisa ikhlas, sabar, akan memetik hasilnya. Di dunia pekerjaan terasa nikmat, di dunia pekerjaan terasa nikmat, dan bisa mencicipi buah manis kebaktian anak. Jadi kita sekarang berjuang. Bagaimana kita itu berjuang, berkorban, berletih-letih, bercapek-capek mendidik anak. Terkadang kita karena mungkin pekerjaan di kantor, di sekolah banyak, terkadang kita mau didik anak, ngajarin anak, mungkin sudah capek. Tapi coba kita ingat-ingat, bagaimana nanti kelak kita akan mencicipi buah manis kebaktian anak. Terlebih nanti di akhirat, maka insya Allah akan menuai limpahan pahala. Ya, Masya Allah. Kemudian tasqiyatun nufus yang terakhir. Ini penting yang harus kita ingat bahwasannya kesolehan orang tua itu adalah
modal utama dalam mendidik anak. Kesolehan orang tua itu modal utama dalam mendidik anak. Ya, kita semua punya keinginan dan cita-cita yang sama, ingin agar keturunan kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Semua orang ingin anaknya itu soleh. Namun terkadang kita lupa bahwa modal utama untuk meraih cita-cita mulia tersebut ternyata adalah kesolehan dan ketakwaan kita sebagai orang tua. Jadi modal utama untuk meraih cita-cita anak soleh dan soleha, modal utamanya adalah kesolehan dan ketakwaan orang tua. Maka alangkah lucunya manakala kita berharap anak menjadi soleh dan bertakwa, sedangkan kita sendiri berkubang dalam maksiat dan dosa. Karena kesolehan jiwa dan perilaku orang tua itu mempunyai andil yang sangat besar dalam membentuk kesolehan anak. Kenapa Ustazah? Sebab ketika anak itu membuka matanya di muka bumi ini, yang pertama kali ia lihat adalah ayah dan bundanya. Sehingga manakala ia melihat orang tuanya berhias dengan akhlak yang mulia serta tekun beribadah, niscaya itulah yang akan terekam kuat dalam benak anak. Dan insya Allah itu juga yang akan dipraktikkan anak dalam kesehariannya. Ingat, pepatah mengatakan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Maka betapa banyak ketakwaan pada diri anak disebabkan ia mengikuti ketakwaan kedua orang tuanya. Jadi kita harus ingat bahwasanya karakter dasar manusia, terutama anak kecil, itu suka meniru. Contoh dalam aplikasi nyata manakala ada orang tua menginginkan anaknya rajin untuk sholat 5 waktu, maka bagaimana caranya ya? Diajak berangkat ke masjid. Bukan hanya dengan berteriak memerintahkan anak, nah pergi ke masjid, sedangkan orang tuanya asyik nonton televisi. Jika kita berharap anak rajin membaca Al-Quran, maka ramaikanlah rumah dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang keluar dari lisan ayah, dari lisan ibu, dari lisan kakak, ataupun kaset atau radio. Jangan malah menghabiskan hari-hari dengan membaca koran diiringi lantunan musik, nyanyian. Kalau kita ingin anak itu jujur dalam berkata, maka hindarilah berbohong sekecil apapun. Karena tanpa disadari ternyata banyak orang tua yang sering membohongi anak untuk menghindari keinginannya. Maka hati-hati jangan sampai berbohong kepada anak, dan itu akan ditiru oleh anak.
Maka ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajanya adalah ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Memulai dari diri kita sendiri. Sehingga ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami. Maka sebagai penutup, bahwasannya sejauh apapun kita melangkah, ada saatnya umur kita akan berakhir. Suatu hari nanti Allah akan mengirimkan malaikat pencabut nyawa untuk mengakhiri hidup kita di dunia. Saat itu tangis haru kehilangan akan pecah dari orang-orang yang mencintai kita. Namun sebesar apapun kecintaan mereka kepada kita, tetap saja mereka tidak akan mau menemani kita di liang kubur. Tinggallah kita dalam kesendirian di sebuah ruang yang sempit dan pengap, ditemani hewan-hewan tanah. Amalan terputus dan kesempatan menambah pahala telah pupus. Tetapi terimalah kabar gembira. Terimalah kabar gembira, wahai para orang tua yang soleh, yang semasa hidupnya tidak pernah lelah untuk mendidik anaknya hingga tumbuh menjadi generasi yang soleh. Bergembiralah bahwa pahala akan terus mengalir ke tabunganmu, walaupun jasadmu telah lapuk dimakan tanah. Kuburanmu akan terasa lapang dan terang benderang, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Jika manusia meninggal, maka akan terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Au waladin salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka kita harus ingat agar tidak putus asa, semangat dalam mendidik anak. Ingat bahwasanya setiap anak melakukan ibadah, melakukan kebajikan, akan selalu mengalir pahalanya kepada orang tua. Sebab orang tuanya lah yang mengajarkan kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, man dana ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan harus senantiasa kita ingat agar semangat, bersabar, tidak keluh kesah dalam mendidik anak. Ternyata doa anak soleh, doa anak soleh yang itu hasil jerih payah orang tua akan bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat hamba yang soleh di surga. Kenapa Allah angkat derajatnya? Fayaqulu ya Rabbi, maka orang tersebut bertanya, wahai Rabbi,
anna li hadhihi. Orang tua tersebut tanya, wahai Rabbi, wahai Rabbku, apakah yang membuat aku menempati derajat ini? Kok dapat derajat tinggi seperti ini? Fayaqul, kemudian dia menjawab, bistighfari waladikalaka, lantaran doa anakmu yang memohonkan ampunan untukmu. Masya Allah. Jadi doa anak yang soleh, yang senantiasa berdoa memintakan ampun untuk kedua orang tua, itu bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani. Dan sebagai penutup, ustazah yang terhormati Allah, cita-cita terbesar kita, harapan kita terbesar, bagaimana kita masuk surga bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga yang kita cintai. Sebagaimana yang Allah firmankan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan keturunannya. Sukses itu kalau bisa menggandeng anak-anak Yuna, ayo ke surga. Sukses itu ketika kita bisa masuk surga bersama anak-anak kita tercinta. Jangan sampai orang tua masuk, istilahnya apa, orang tua itu masuk surga ternyata anak-anaknya masuk neraka, na'udzubillah. Yang nanti malah anak-anak menuntut orang tua. Ketika masuk neraka ternyata anak menuntut karena mungkin orang tua gak pernah mendidiknya. Maka apa? Sebagai orang tua yang semangat dalam mendidik anak, maka selamat menyambut kabar gembira tersebut. Wahai para orang tua yang soleh, yang memiliki anak yang soleh dan soleha. Demikian ustazah yang terhormati Allah, berkaitan tazkiyatun nufus untuk orang tua nih dalam mentarbiyah anak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengingatkan kita semua. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Iya, monggo. Jika ada seorang anak yang mungkin dia baru lahir terus orang tua meninggal, keduanya mungkin atau salah satu, kemudian dia dididik orang lain, kemudian menjadi anak yang soleh, apa orang tuanya itu juga harus memberikan dengan anak tersebut, Ustaz. Itu jika orang tua tidak sempat mendidiknya itu, apa Ustaz kita aja? Jawabannya adalah orang tua ketika meninggal dunia dan mungkin belum sempat mendidik anak, dan anak tersebut soleh dan solehah, maka jawabannya adalah orang tua tetap mendapatkan kebaikan pahala dari kesolehan anak. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena orang tuanya lah, orang tua itu adalah sebab adanya keberadaan anak itu di dunia. Jadi anak itu ada hidup di dunia ini karena wasilah, karena perantara adanya orang tua. Jadi apa? Ketika orang tua mungkin belum sempat mendidik, sudah Allah panggil
itu tetap dapat apa? Dapat kebaikan dari kesolehan anak. Ketika mungkin anak itu masih sangat kecil, terus kemudian orang tua meninggal, dan nanti ketika sudah dewasa, ketika balik, mungkin alhamdulillah dididik oleh seorang murabi, pendidik yang baik, maka apa? Maka tentunya orang tua tetap mendapatkan kebaikan dari kesolehan anak, meskipun ketika ketika di dunia itu belum sempat mendidik karena memang ada uzurnya, karena memang sudah Allah panggil. Namun dengan syarat orang tua tersebut harus soleh dan solehah. Dalam artian apa? Orang tua harus juga beriman kepada Allah dan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap dapat 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 kebaikan. Contoh mungkin seorang ibu yang ketika melahirkan mungkin meninggal dunia. Ketika ibu meninggal dunia dan anaknya alhamdulillah bisa diselamatkan, dan anak tersebut menjadi anak yang sangat soleh, tentunya ibu tersebut yang berkorban, mengorbankan nyawanya sehingga anak bisa lahir dengan selamat, itu akan mendapatkan kebaikannya, mendapatkan pahalanya, kebaikan dari anak soleh tersebut. Demikian pula seorang ayah yang menafkahi keluarga, menafkahi istrinya, sehingga anak dalam kandungan bisa bertumbuh, berkembang dengan sehat, dengan baik. Namun mungkin qadarullah, ada yang ketika istri mengandung ternyata suami meninggal, atau baru melahirkan suami meninggal, itu enggak sia-sia. Itu pun ayah tersebut tetap mendapatkan kebaikan dari kesolehan anak tersebut. Jadi tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia, karena mendidik anak itu tidak hanya ketika sudah lahir saja, bahkan ketika sebelum lahir itu sudah mendidik. Dan karena orang tua itu jadi sebab antara keberadaan anak itu bisa ada di dunia karena adanya orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian Ustazah. Cukup apa ada lagi? Monggo. Sebelumnya jazakallahu materinya yang sangat luar biasa ya. Ini yang saya tanyakan mengenai kita dalam mendidik anak itu kan harus sabar, ikhlas, tanpa berkeluh kesah. Dalam prakteknya mungkin tentunya sangat tidak mudah apalagi posisi kita itu kadang juga capek atau bagaimana. Nah, yang saya tanyakan, ketika kita capek kan kita tetap berusaha untuk ikhlas ya. Nah, ini mungkin kayak tahapan-tahapannya supaya kita tetap mencapai derajat ikhlas ya, karena setahu saya itu kebaikan kan memang harus kita paksa supaya mencapai derajat ikhlas. Nah, dalam hal ini mungkin istilahnya kayak itu tadi lah, supaya kita itu tetap tidak mengeluh, karena dalam prakteknya 1-2 kali kita tetap dalam kondisi mengeluh. Itu aja Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang demikian Ustazah yang dirahmati Allah. Terkadang kita sendiri menyadari bahwasannya karena faktor keadaan, mungkin kelelahan, kecapean, mungkin banyak tugas, banyak pikiran, yang terkadang mungkin kita marah atau kurang sabar, kurang ikhlas. Itu adalah manusiawi, adalah manusiawi, karena yang namanya semangat itu naik turun. Ada masa-masa semangat dan ada masa-masa lemah. Yang penting dalam hal ini, kita ketika merasa futur atau lemah, kita berusaha tetap berada di atas sunnah,
tetap berada di atas jalur yang benar dan tidak keluar. Dan ketika kita mungkin melakukan suatu kesalahan, contoh membentak anak terlalu keras, ya, yang ini kita terkadang pun ya karena kekhilafan membentak anak terlalu keras, memarahi terlalu istilahnya terlalu berlebihan, maka seperti ini memang akan berdampak pada kejiwaan anak, psikologi anak. Ya, maka usahanya ketika kita 1-2 kali melakukan mungkin kesalahan, segera kita perbaiki dengan tetap mendekati anak, bagaimana anak tersebut tidak terlalu berdampak, ya, tidak terlalu terdampak akibat kesalahan kita. Itu memang ya kita akui namanya manusia, manusia itu kadang lupa, ya banyak salahnya. Yang penting apa Ustazah? Yang penting ketika kita merasa melakukan kesalahan dalam tarbiyah, seperti memukul terlalu keras, membentak dengan bentakan yang sangat keras, segera dekati anak, curahkan kasih sayang, ya, perbaiki kesalahan tersebut. Jadi ketika tergelincir, terjatuh, segera bangkit dan tentunya ya kita berusaha muhasabah, memperbaiki untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi ya ketika merasa melakukan kesalahan, segera kita perbaiki, dan agar terus istilahnya ya tidak terus-menerus melakukan kesalahan, agar bisa bersabar dan ikhlas, maka kita perlu ingat janji-janji Allah atau buah manis yang akan dipetik kelak ya dari anak yang soleh dan solehah, itu yang akan menguatkan keikhlasan dan kesabaran kita. Wallahu ta'ala a'lam. Selain kita tadi iya, minta maaf. Iya. Jadi minta maaf. Jadi tidak hanya pendekatan, tapi minta maaf. Karena apa? Karena itu juga dalam rangka mengajari anak kita ketika berbuat salah minta maaf. Jadi bagus sekali metode tersebut. Ketika kita mendak dalam kelas, kita jelaskan afwan, minta maaf, dan kita mungkin juga jelaskan alasannya kenapa tadi membentak. Mungkin karena tadi Umi kecapean, kelelahan, jadi enggak mungkin kurang bisa mengontrol emosi. Bagus sekali, itu juga kita perlu minta maaf, karena itu juga memang seperti itu, kesalahan itu minta maaf. Dan di sisi lain itu ada nilai tarbiyah. Tarbiyah bagaimana mendidik anak itu tidak gengsi untuk minta maaf. Bagus sekali Ustazah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Bisa, tapi yang penting mencari momen yang pas, yang tepat. Jadi bisa, terutama mencari momen yang pas, yang tepat gitu, ketika memang ada ya pada saat-saat nyantai atau saat-saat kita dekat dengan anak-anak, bisa kita sampaikan, yang penting momennya yang tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Bentar mari apa cakap? Cukup demikian Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Fa nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.